ada tempat pelayanan CU Stella Maris. Di situ. Yo. Ini tempat pelayanan kami di Jungkar. Oke, ini kita akan memasuki simpang menuju Segedong. Apabila lurus jalan menuju Singkawang dan belok ke sini, itu kita menuju Segedong. Selamat pagi. Ini jawabannya semangat gitu ya, biar lebih kayak kemarin. Selamat pagi. Semangat. Kurang semangat ya, jadi kita ulangi. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah hadir dalam kegiatan diklat kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Kris, fasilitator kita pada hari ini, yang akan memandu kita dalam diklat ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, supaya kegiatan kita berjalan lancar, mohon kesediaan Pak Haji Abu Bakar untuk memimpin kegiatan ini, untuk diawali dengan doa. Silakan Pak Haji. Terima kasih salah satu pengurus dari DO untuk mempercayakan saya untuk memimpin doa. Yang mana doa tersebut masing-masing kepercayaan, karena pada hari ini saya akan memimpin doa khususnya umat Islam. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu himne Kredit Union. Tangan Kanan di dada kiri ya. Bila kita saling percaya dan bekerja sama,
Bila kita saling percaya dan bekerja sama dalam semangat dan ketekunan, dan kita bersatu dengan Kredit Union, kita maju bersama untuk membangun manusia sejahteranya. Misi Kredit Union Stella Maris Meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pelayanan keuangan dan pemberdayaan. Visi Kredit Union Stella Maris Menjadi kredit union berbasis komunitas yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan. Nilai-nilai inti Kredit Union Stella Maris Bekerja dengan jujur sebagai amanah anggota, setia dalam pekerjaan, inovasi menciptakan produk layanan, serta humanis dalam pelayanan kepada anggota. Moto Kredit Union Stella Maris Smart, semangat, maju, terpercaya. Terima kasih, silakan dulu. Saya Yusril Gunawan. Nama saya Yusril Gunawan, tinggal di Jalan Raya Bugis. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Nama saya Abu Bakar, alamat di Gunung Intan. Nama saya Ferdi, tinggal di Bintan. Nama saya Winda, tinggal di Sungai Burung. Nama saya Hidayat, tinggal di Penitiluan. Nama saya Herianus, tinggal di Sri Medan. Nama saya Sugianto, tinggal di Kalimantan. Nama saya Julianti, tinggal di Parigimsong. Nama saya Nurisa, tinggal di Keribuan. Nama saya Felia, tinggal di Balitura. Nama saya Rabuansa, tinggal di Baritura. Nama saya Ardiansyah, tinggal di Perumahan 100. Nama saya Raja Adi, tinggal di Perumahan 100. Nama saya Devi Chandra, tinggal di Gedung Intan. Terima kasih. Nama saya Arsenis Karyo, biasa dipanggil Rio. Sekali-sekali saya di sini, tapi lebih banyak di Siapa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andres Febrian Gres Page, biasa dipanggil Andre, alamat Jalan 28 Oktober, Sentral Hulu, Pontianak. Terima kasih. Satu lagi yang belum perkenalkan diri, teman-teman kita, peserta juga ya. Ya, baik. Nama saya Nando, saya tinggal di Siantar. Terima kasih. Pak Rio ini adalah staf diklat kita di CU Stella Maris, bertugas menangani diklat. Yang kalau ada kegiatan sosialisasi atau diklat, beliau ini hadir. Kalau saya dengan Pak Andre sehari-hari tugas di sini. Baik, saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Valentinus Karno, biasa dipanggil Karno, tinggal di Jalan Paru Pangeran, Kabupaten Pontianak Utara. Silakan untuk selanjutnya kepada fasilitator, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri sekaligus memulai kegiatan kita ini. Baik, sebelumnya kita beri aplaus untuk kita semua. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Baik, saya Kristianus Atok. Kembali lagi kita berjumpa
untuk memfasilitasi pelatihan JU. Ini hari yang kedua. Hari yang pertama dulu sudah kita lewati, sekarang kita hari yang kedua. Jedanya cukup panjang ya. Pada hari ini kita akan membahas 3 sesi terkait dengan produk dan pelayanan kredit union. Pertama, kita akan bicara berbagai jenis simpanan. Nanti yang kedua, kita akan belajar mengenai pinjaman. Jadi pinjaman apa saja yang ada di kredit union Stella Maris. Terus nanti sesi yang ketiga, kita akan bicara tentang literasi keuangan. Literasi keuangan. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai anggaran belanja keluarga. Jadi 3 sesi hari ini. Karena kita lebih teknis hari ini, nanti mungkin kita akan masuk dalam beberapa diskusi, ya, diskusi kelompok. Namun hal yang penting dipahami bahwa kita harus ikut melaksanakan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah. Jadi kita harus selalu menggunakan masker. Ya, saya senang Bapak Ibu hari ini menggunakan masker. Bagi yang lupa membawa masker, silahkan menghubungi Andre atau Karno. Di JU disediakan. Terus yang lainnya lagi duduk cukup jauh dan peserta hari ini dibatasi. Ada tambahan peserta sebetulnya kita batasi. Jadi lebih baik kegiatan ini kita buat cukup sering, tetapi dengan peserta yang dibatasi. Dengan demikian kita tetap bisa menjaga kesehatan kita. Ya. Beraktivitas tentu wajib, apalagi dalam kaitan ekonomi, tetapi kesehatan tetap nomor 1. Ya. Jadi kita tetap harus ikut apa yang pemerintah telah tentukan. Baik, hari ini kita nanti akan bicara mengenai pelayanan simpanan yang ada di kredit union. Tolong Poljak, mungkin ada buku Poljak, tolong dicari dan dibagikan kalau ada. Karena materi ini tentu harus disesuaikan dengan kebijakan pengurus, ya, kebijakan pengurus yang terbaru. Kita perlu semacam review atau refresh terhadap materi sebelum ini, bahwa kredit union merupakan salah satu lembaga yang turut serta dalam pengentasan kemiskinan dan menjadi lokomotif perubahan di tengah masyarakat. Ini kita sudah bahas sebelum ini. Salah satu sumbangan kredit union bagi perubahan di tengah masyarakat adalah pelayanan yang prima, terutama untuk anggotanya. Produk-produk kredit union telah memberi solusi bagi anggota yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka. Pada pertemuan sebelum ini kita berdiskusi mengenai apa saja yang sudah mulai dikembangkan anggota yang memerlukan dukungan dari kredit union. Ada juga produk keuangan dan non keuangan. Produk ini membantu anggota untuk mencapai aspirasi dan kualitas hidupnya. Baik, buku kebijakan pengurus telah dibagikan. Semua materi yang pagi ini kita bahas ada di situ. Jadi nanti kita sambil membaca di situ. Jadi intinya bahwa para anggota harus mampu menjelaskan juga baik kepada anggota keluarganya maupun kepada masyarakat tentang tawaran produk dan pelayanan yang diberikan oleh kredit union ini. Selanjutnya ada di buku itu. Dan
hal yang penting sebagai lembaga pemberdayaan di tengah masyarakat, CU setelah Maris harus mampu memberikan pelayanan keuangan dalam berbagai produk yang bersaing dengan lembaga keuangan lain. Untuk itu, para anggota harus merasakan manfaat dan menemukan keunggulan-keunggulan produk yang ada di CU ini, serta mampu memberikan kesaksian bagi warga masyarakat lain sehingga mereka mau bergabung dengan CU. Kalau kita lihat bagaimana manusia hidup, kita bisa lihat di layar, ya. Manusia tentu mulai dari lahir, berkembang mulai dengan ikut pendidikan, sekolah, setelah sekolah bekerja, tapi ada juga yang tidak sempat full sekolahnya, langsung bekerja. Apapun pekerjaan anggota, apapun pekerjaan manusia, tujuannya adalah ingin memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bahagia dan sejahtera. Tahap pertama tentu memiliki rumah, lalu juga alat-alat pendukung hidup seperti kendaraan. Biasanya setelah cukup kuat, cukup mampu, manusia akan menikah. Lalu kemudian kalau sudah menikah, pasti manusia beranak pinak lagi. Lalu kalau sudah beranak pinak, nanti manusia memasuki tua, pensiun. Lalu setelah itu takdir tidak dapat ditolak, manusia pasti meninggal. Itu sudah siklus hidup manusia, ya. Dan kita sekarang berada di dalamnya. Nah, CU ingin manusia merencanakan hidupnya, ya. Jadi kalau bisa ketika meninggal, setelah meninggal, manusia itu tidak menjadi beban, tetapi meninggalkan warisan yang cukup bagi anggota keluarganya. Bahkan biaya pemakamannya ditanggung dari usahanya ketika ikut dalam CU. Karena di CU kita diajari bagaimana mengelola keuangan kita, bagaimana mengelola aset-aset kita. Nah, jadi sebetulnya inspirasi CU ini yang dulu kita sudah dikenalkan dengan orang namanya Rapeysen, di mana Rapeysen itu mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya bisa ditolong oleh kita. Tidak ada orang lain yang bisa menolong kita. Ya. Jadi orang miskin itu hanya bisa ditolong oleh sesama orang miskin. Kita kemarin waktu sesi hari pertama sudah belajar bahwa orang kaya itu tidak pernah bisa dengan tulus untuk bagaimana agar orang miskin bisa dia bantu. Kalaupun dia tulus, orang kaya ada batasnya juga. Pada akhirnya dia juga tidak mampu, dan pada akhirnya kembali lagi orang yang tadi miskin itu harus menolong dirinya sendiri. Jadi ini hal penting yang diajarkan Rapeysen. Jadi kita hidup ini akhirnya yang menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Ini hal yang saya garis bawahi, dan ini tercermin juga dari lagu yang tadi kita nyanyikan, lagu Himne Credit Union. Di situ kita dikuatkan bahwa kata kunci dalam hidup itu adalah percaya. Kredere, kredit menjadi kredit. Jadi kata kredit itu percaya artinya. Kalau kita dipercaya, rezeki akan datang. Tapi kalau kita tidak dipercaya, rezeki akan menjauh. Ini hal penting yang diajarkan CU. Jadi ajaran moral kehidupan yang paling dalam.
Maka agar kita bisa terus dipercaya, kita harus menjaga integritas kita. Kita harus menjaga nama baik kita. Nah, Rapeisen mengajarkan kita bagaimana di dalam kita menolong diri kita sendiri itu tadi, tentu saja bersama orang-orang yang kita saling percaya dengan mereka, ya, agar kita bisa hidup maju bersama. Jadi di CU itu prinsipnya kita maju bersama. Saya gembira pada sesi ini kelihatannya peserta yang hadir cukup lengkap dari yang pertama kemarin, dan kita di sini memang beragam, ya. Jadi CU itu tidak mengenal suku, agama, ras. Semua kita di sini sama. Mau hitam, mau putih, mau kuning, mau hijau, mau merah, semua kita sama, ya. Jadi kita sederajat, ya. Jadi tahapan kehidupan seperti yang ada di layar itu menginspirasi CU dalam membuat program-program pelayanannya. Kita di CU, coba Bapak Ibu masing-masing membuka buku ini. Tolong dibuka buku ini. Silakan Pak. Tolong dibuka buku ini. Saya tidak, untuk sesi ini tidak membagi dalam kelompok, ya. Tapi saya memberi waktu kepada Bapak Ibu untuk membaca, mengecek dulu berbagai hal terkait dengan pelayanan simpanan, ya, pelayanan simpanan. Jadi di bagian 1 itu bicara kebijakan keanggotaan, ya. Ada anggota biasa, anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu adalah anak-anak yang masih sekolah, yang belum mendapat penghasilan. Kemudian ada anggota biasa, itu kita-kita ini. Jadi luar biasa itu untuk anak-anak, biasa kita. Terus kita lihat di halaman 6, bagian kedua, kebijakan tentang simpanan. Nah, di CU itu ada 2 jenis simpanan. Lihat di halaman 6 itu, simpanan saham dan simpanan non saham. Simpanan saham merupakan bukti kepemilikan dan keanggotaan CU yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan saham ini menunjukkan bahwa anggota adalah pemilik CU, bukan nasabah. Ini yang membedakan kita kalau kita menabung di bank. Simpanan ini membedakan anggota dengan nasabah bank, ya. Jadi di CU itu kita adalah pemilik. Adapun simpanan saham di CU Stella Maris, kita bisa lihat di situ di kebijakan yang sudah ditetapkan di halaman 7 itu. Kemudian di halaman 6, simpanan pokok 1 juta rupiah. Kemudian simpanan wajib yang disetor setiap bulan Rp25.000. Jadi wajib semua anggota menabung Rp25.000 per bulan. Simpanan pokok itu simpanan yang tidak boleh ditarik. Kalau orang menarik simpanan pokoknya, berarti dia berhenti menjadi anggota. Jadi orang yang atas keinginan tertentu, atas pertimbangan tertentu, atas alasan tertentu berhenti sebagai anggota CU, maka simpanan pokoknya dicairkan. Tapi selama orang itu masih anggota CU dan tetap anggota CU, simpanan pokok
tidak bisa dicairkan. Beda dengan simpanan wajib. Simpanan wajib boleh dicairkan. Lalu yang berikutnya, ini kaitannya persis seperti siklus hidup tadi itu. Kita mengenal namanya simpanan non saham. Simpanan non saham itu artinya kita sewaktu-waktu boleh mengambil simpanan itu dengan tidak mengubah keanggotaan kita. Jadi keanggotaan kita tetap berlanjut, tapi kita sewaktu-waktu boleh mengambil. Ya. Tapi sebelum masuk ke non saham, ada namanya simpanan setara saham. Simpanan setara saham ini dilindungi oleh jalinan. Jalinan ini adalah satu bentuk kerjasama dengan berbagai CU yang tergabung dalam satu koperasi sekunder. Kita bergabung dengan BKCU Kalimantan, Badan Koordinasi Koperasi Kredit Kalimantan, atau Badan Koordinasi Kredit Union Kalimantan. Di sana kita punya namanya jalinan. Ini semacam asuransi atas simpanan kita dan pinjaman kita. Berikutnya, simpanan yang setara saham itu adalah Tabernakel, Stola, Stella Teduh, Stella Gerak, Stella Produktif, dan Stella Sejahtera. Tabernakel ini adalah singkatan dari tabungan berencana keluarga. Ya, tabungan berencana keluarga. Jadi ini dapat disetor setiap waktu, saldo minimal 100.000, setoran minimal 15.000 setiap bulan. Setoran maksimal 4 juta rupiah setiap bulan. Itu ketika simpanan belum mencapai 100 juta. Mengapa simpanan dibatasi, Bapak Ibu? Karena kita tidak ingin CU ini dikuasai segelintir orang atau 1-2 orang kaya. Kita tidak ingin orang yang punya tabungan banyak itu mengontrol anggota yang ribuan ini. Kita ingin agar terjadi kesetaraan. Maka orang kaya bukan tempatnya menabungkan uangnya di CU, karena akan dibatasi. Ya. Sampai dengan 100 juta, ya, nanti dia hanya boleh menabung per bulan 1 juta. Jadi kalau sudah 100 juta simpanan dia, nanti masih diizinkan menabung 1 juta maksimal. Jadi memang diatur sedemikian rupa. Itu prinsip. Yang berikutnya ada stola, ya. Stola itu ada pada halaman apa di sini? Stola ada pada halaman 11. Ini simpanan toleransi anggota. Ya. Ada halaman 11. Terus ada Stella Teduh. Stella Teduh ini, teduh itu ada halaman 8 itu. Teduh itu ya rumah. Jadi ketika anggota punya rencana untuk membangun rumah, maka sebaiknya anggota tersebut menyimpan di simpanan Stella Teduh. Setoran awal minimal 100.000. Ya. Berikutnya Stella Gerak. Ada kata gerak. Gerak itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang dimaksudkan adalah kendaraan. Jadi Bapak Ibu yang ingin memiliki kendaraan itu menabunglah di Stella Gerak. Ada Stella Gerak 2, Stella Gerak 4. Itu menunjukkan ban kendaraan itu. Kalau Stella Gerak 2, bannya 2, motor.
Kalau setelah gerak 4, bannya 4 mobil. Ya. Tapi ban 6 juga masuk dalam setelah gerak 4 itu. Ban 8 juga masuk di situ. Jadi tidak berarti bahwa ban 6, ban 8 tak masuk. Masuk, ya. Lalu ada setelah ada simpanan stasi halaman 6 itu. Simpanan hari tua. Jadi Bapak Ibu yang anggota CU bisa menyiapkan pensiun. Menabung kita di simpanan hari tua. Lalu ada simpanan harian namanya talenta. Simpanan talenta itu simpanan yang bisa ditarik setiap hari. Bisa setor tiap hari, bisa tarik setiap hari. Dan Stella ini sekarang sudah masuk dalam sistem yang sangat modern. Kalau ke bank kita menggunakan apa? ATM. Ditujukan ATM-nya, proses baru cair uang. Kalau di CU kita punya program lebih tinggi dari ATM. Kita menyebutnya SCT. Nanti akan ada penjelasan khusus tentang SCT ini. Kita cukup menggunakan HP kita. Coba Bapak Ibu di sini yang ada Android berapa orang? Angkat tangan. Yang ada Android angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup banyak. Yang lain disimpan di rumah. Ada 6 orang hari ini membawa HP. Dibawa ada HP-nya? Iya, karena kalau dibawa HP-nya nanti pada mudah-mudahan waktu cukup kita bisa memperagakan itu. Memperagakan bagaimana CU setelah Maris anggotanya cukup menggunakan HP saja sudah bisa bertransaksi. Tentu saja transaksi non tunai. Jadi misalnya ibu punya anak kuliah di Jogja, tidak perlu ibu punya simpanan di berbagai bank. Anak ibu punya simpanan CU Stella Maris kan? Dari HP ibu bisa uang ditransfer ke rekening anak ibu di berbagai bank yang ada di Jogja. Tinggal dioperasikan saja di situ. Ada pilihannya, uang akan terkirim. Lebih canggih kan? Kalau Bapak Ibu mau belanja online di Shopee atau apalagi Bukalapak atau di mana-mana mau beli sesuatu yang online non tunai, cukup menggunakan SCT CU Stella Maris. Tekan saja di situ, udah dibayar. Bapak Ibu mau bayar rekening listrik, tidak perlu pergi ke counter PLN atau loket-loket. Cukup menggunakan SCT CU Stella Maris. Kehabisan pulsa, kehabisan paket HP, tidak usah pergi ke toko yang berjualan pulsa. Hidupkan saja Androidnya, operasikan di situ, bisa membeli pulsa. Itu satu kemajuan luar biasa untuk gerakan CU yang berada di bawah naungan Badan Koperasi Kredit Union Kalimantan atau BKCU Kalimantan. Semua anggota yang tergabung di situ sekarang mengembangkan SCT. Jadi ini satu jenis pelayanan baru. Ini kaitannya dengan talenta. Sedang diproses juga sekarang, mudah-mudahan nanti segera diberitahukan ke semua anggota. Bahkan pinjaman pun nanti diproses melalui SCT. Jadi ibu bapak tidak perlu datang ke kantor CU. Ibu bapak bisa memproses pinjaman dari HP ibu bapak sekalian. Dengan catatan pinjamannya tidak melebihi simpanan. Jadi kalau simpanannya 100 juta, mau pinjam 90 juta, tidak perlu datang ke kantor CU. Dioperasikan saja dari SCT. Itu sedang digodong sekarang, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti akan disampaikan. Hari ini pun sebetulnya nanti akan ada pemberitahuan ya tentang SCT ini. Lalu ada simpanan Tarina, simpanan Hari Raya Nasional Keagamaan. Jadi kita
umat beragama, apapun agama kita punya hari raya yang harus dirayakan. Ada Idul Fitri, ada Natal, ada Waisak, ada Galungan, dan berbagai macam. Nah, tentu pada hari itu kita membuat kegiatan yang khusus yang memerlukan biaya lebih besar. Sebaiknya kita bisa rencanakan dari sejak awal, ya, menggunakan stela simpanan Talina. Terus ada simpanan Tamasa, tabungan masa sekolah anak. Ini kami menyekolahkan anak kami dari awal sudah disimpankan di Tamasa ini. Tabung di Tamasa 3 bulan, 3 tahun itu sudah lumayan karena bunganya cukup besar, di atas 9%, lebih besar daripada bunga simpanan yang lainnya. Terus yang lainnya ada simpanan Stella Sejahtera, ya, ada simpanan Stella Produktif juga, ya. Stella Produktif itu kalau mau mengembangkan usaha yang Bapak Ibu sudah jelaskan minggu yang lalu itu. Lalu ada simpanan Stella Sejahtera, ini untuk kehidupan kita yang lebih baik. Baik, penjelasannya ada semua di sini. Saya ingin kalian, ibu bapak sekalian, baca dulu sampai halaman 12. Saya tunggu, jika ada pertanyaan, saya akan beri jawaban. Ada bantuan juga nanti dari Karyo untuk membantu saya menjawab ini. Mungkin biar efektif, minuman boleh disiapkan. Ini sudah jam berapa? Sudah jam 10 ini. Bukan lagi setengah 10, ini sudah jam 10. Silakan ibu bapak sekalian. Kebijakan pinjaman. Halaman 12, mulai halaman 12 di bagian 3, kebijakan pinjaman. Syarat dan ketentuan. Yang boleh meminjam itu pertama anggota biasa dan telah mengikuti pelatihan wajib. Jadi ibu bapak sekalian hadir hari ini dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai anggota untuk bisa mengajukan pinjaman. Tentu saja seperti pertemuan pertama sudah saya jelaskan mengapa semua anggota CU harus ikut pelatihan dulu baru boleh pinjam. Ada yang masih ingat? Oke, saya ingatkan kembali mengapa anggota yang sudah pelatihan wajib baru boleh meminjam. Penjelasannya seperti ini. Kita meminjam uang anggota yang lain, itu sebetulnya. Jadi kita itu meminjam uang anggota yang lain. Di CU Stella Maris sudah lebih 10.000 anggota sekarang, sudah lebih 10.000. Artinya ketika siapa namanya? Yusril. Ya, jadi ketika Bang Yusril mengajukan pinjaman dan kemudian disetujui, sebetulnya Bang Yusril itu meminjam uang anggota yang lain. Mengapa? Karena di JU itu tidak ada 1 rupiah pun uang dari pihak ketiga. Tidak ada. Di JU itu uang berasal dari 100% uang anggota, uang para anggota. Jadi kita sebetulnya meminjam uang anggota lain. Itu satu. Yang berikutnya, uang anggota yang lain itu tentu tujuannya agar yang bersangkutan ingin hidup baik, meningkat kualitas hidupnya. Kalau tiba-tiba ada 1-2 orang meminjam, lalu lari dan pinjamannya banyak, lalu kemudian CU jadi ambruk, jadi kolap, maka cita-cita orang
anggota lain untuk hidup sejahtera sirna kan, jadi tidak kesampaian, yang ada sumpah serapah. Nah, pengalaman menunjukkan koperasi-koperasi yang tidak melakukan pelatihan atau pendidikan bagi para anggotanya, baik itu kredit union atau koperasi jenis lain, dipastikan koperasi itu umurnya tidak panjang. Umurnya tidak panjang. Kolap. Itu sudah terbukti. Termasuk CU. Kredit union yang mengabaikan pendidikan kepada anggotanya, umurnya tidak panjang. Kolak. Dan kami di Kredit Union Stella Maris, kebetulan saya wakil ketua 1 bidang pendidikan ini, memang sangat serius bagaimana semua anggota CU Stella Maris ikut pendidikan. Karena di pendidikan ini kita menjadi tahu filosofi CU, asal muasal CU, bagaimana kita maju bersama, kiat-kiat berusaha dan segala macam. Ya, itu. Lalu yang lainnya lagi, untuk mengikuti untuk bisa meminjam itu harus mengikuti ketentuan tentang pinjaman di CU Stella Maris. Jadi kita punya aturan sendiri dan semua anggota yang akan meminjam itu harus ikut ketentuan yang ada. Selanjutnya bisa dibaca di halaman 12 sampai halaman 13. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis pinjaman. Mulai halaman 14. Silakan Pak. Jangan lupa isi absen yang baru datang. Kita lihat jenis-jenis pinjaman yang ada di CU Stella Maris. Setidaknya saat ini ada 11 jenis. Ada 11 jenis pinjaman. Pinjaman di kredit union pada hakikatnya adalah pelayanan yang diberikan oleh CU kepada anggotanya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup. Fasilitas pinjaman tidak semata-mata untuk tujuan konsumsi, tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan usaha produktif anggota, agar melalui itu anggota dapat memberdayakan hidupnya. Itu prinsip pinjaman di CU. Hanya saja tidak jarang ketika pertama kali menjadi anggota, orang ingin langsung meminjam di kredit union. Mereka lupa bahwa pinjaman tersebut harus digunakan dengan benar dan bertanggung jawab. Pinjaman atau uang tidak menyelesaikan masalah. Hanya dengan perencanaan pinjaman yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar, anggota akan merasakan manfaat sebenarnya dari pinjaman tersebut. Jadi uang memang perlu dalam hidup, tetapi uang tidak menyelesaikan masalah. Jadi jangan dikira dengan uang lalu semua masalah selesai. Tidak. Minggu sebelum ini pada pertemuan pertama saya sudah mengatakan, manusia hidup tidak pernah jauh dari masalah. Semua masalah itu menggambarkan bahwa manusia itu hidup. Orang yang sudah tidak punya masalah, itu artinya memang orang itu sudah tidak lama lagi hidup. Semakin banyak masalah, kita dihadapkan dengan upaya bagaimana menyelesaikan masalah.
Dengan pendidikan seperti ini kita bisa mendengar bagaimana orang lain menyelesaikan masalah hidupnya. Bagaimana orang lain ternyata mampu bertahan dan kemudian hidupnya sukses. Orang yang sukses itu orang yang mampu mengatasi masalah. Tidak ada orang sukses tanpa masalah. Jadi tidak mungkinlah kita bisa kaya raya cuma dengan tidur-tiduran. Tidak mungkin. Oleh karena itu, pihak CU juga bertanggung jawab dalam hal pengucuran pinjaman. CU tidak boleh memberikan pinjaman yang sembarangan. CU tidak boleh justru menjerumuskan anggota mereka ke dalam jurang kemiskinan. Anggota yang tidak bijaksana dapat terjebak dalam utang yang menumpuk. Ini bisa membuat mereka semakin miskin karena barang jaminan mereka diminta dijual oleh pihak pemberi pinjaman. Pengertian pinjaman. Pinjaman di CU disebut kredit. Di mana-mana juga namanya pinjaman itu kredit. Kalau di kampung daerah saya itu namanya karidit. Karidit katanya. Utang. Lembaga keuangan lainnya juga menggunakan istilah ini. Kredit berasal dari kata Latin credo, yang berarti saya percaya. Jadi credo itu artinya saya percaya. Jadi orang yang memberikan uangnya kepada kita, yang meminjamkan uangnya kepada kita, itu hanya karena kalau orang itu percaya kepada kita. Setuju kan? Tidak mungkin kan kita meminjamkan uang kita kepada orang yang kita tidak percaya. Tiba-tiba ada orang datang, tidak kita kenal. Bu, saya punya uang ibu 50.000 sekarang. Kira-kira ibu bisa langsung memberikan tidak? Tidak kan? Mengapa tidak ibu berikan? Karena belum percaya. Tak siapa orang itu. Tapi kalau sudah saling percaya begini, kita sudah berkenalan, bertemu dalam kegiatan begini, kita pun nomor HP-nya punya, halaman rumahnya kita tahu, asal usulnya kita tahu, dia pinjam, oh saya mohon maaf betul hari ini perlu 100.000. Berkenankah ibu meminjamkan kepada saya 100.000 hari ini? Dan saya berharap mudah-mudahan besok atau lusa saya akan kembalikan. Karena ibu sudah kenal dengan orang itu, ibu pasti tidak terlalu keberatan. Ya udah. Nah itulah filosofi pinjaman, dari kata credo menjadi kredit. Dalam gerakan koperasi, kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan suatu ikatan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Unsur-unsur yang terkandung dalam istilah kredit adalah adanya dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Hubungan keduanya adalah hubungan kerja, hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Kedua, adanya kepercayaan. Ketiga, adanya persetujuan atau kesepakatan. Keempat, adanya penyerahan barang, jasa atau uang. Kelima, adanya unsur waktu. Keenam, adanya unsur resiko. Jadi kalau kita memberi pinjaman itu ada resiko macam-macam. Ini virus COVID-19, resikonya besar. Mengapa? Karena kita dibatasi. Yang punya warung, orang yang datang ke warung dibatasi. Padahal orang punya warung tujuannya agar semakin banyak orang datang ke warung itu. Karena dengan orang banyak datang, orang banyak membeli. Dengan orang banyak membeli, dapatlah kita untung. Tapi ini orang dibatasi. Artinya apa? Pemasukan juga dibatasi. Luar biasa resikonya. Lalu ada unsur kompensasi.
Kompensasi itu artinya jika tidak mampu mengembalikan, maka apa nanti yang akan ditukarkan. Tujuan utama pinjaman di CU yaitu agar anggota memberdayakan hidup mereka dengan pinjaman yang produktif. Terutama adalah modal untuk usaha. Modal ini untuk pengembangan usaha anggota. Lewat usaha produktif, anggota mendapatkan keuntungan selain untuk biaya hidup sehari-hari, juga untuk membayar angsuran mereka di CU dan pengembangan usaha-usaha selanjutnya. Itu tujuannya. Sehingga sejatinya pinjaman di CU diutamakan adalah pinjaman untuk pengembangan usaha produktif. Pinjaman yang hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, makan, minum, belanja, dan kebutuhan pesta dan lain-lain tentu bukan untuk menjadi prioritas di CU. Anggota CU harus sadar dan mulai mempraktekkan pola hidup yang produktif, bukan yang konsumtif. Oke, nanti kita akan berdiskusi bagaimana modal di CU. Namun tadi saya sudah sampaikan 100% uang di CU berasal dari anggota. Nah, ini struktur keuangan di CU. Ya. Ada aset, ada kewajiban. Aset itu terdiri dari likuiditas, ada pinjaman beredar, ada aktiva tetap, ada pinjaman yang masuk dalam hal ini adalah aturannya itu pinjaman lalai maksimal 5%. Kewajiban simpanan saham 10-20%, simpanan non saham 70-80%, modal lembaga 10%. Nah, ini catatan-catatan penting. Ya. Likuiditas 10-20%. Pinjaman beredar harus 70% minimal dan sampai 80%. Aktiva tetap 5%. Pinjaman lalai maksimal 5%. Ya. Baik. Saya sudah diingatkan sebelum kita melanjutkan diskusi kita break dulu beberapa menit. Kira-kira berapa menit? 15 menit cukup? Cukup ya. Nanti minum, habis itu kembali ke tempat yang silakan saya akhiri dulu. Ini kita udah masuk sesi yang berikut. Kita mengalir saja seperti minggu sebelum ini. Mengalir saja sampai akhirnya nanti tuntas. Silakan break dulu.